Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Haka, lalu sini rekan saya. Perkenalkan, saya Najila Safura. Kami dari program studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Elektromedis, jurusan Teknik Elektromedik, Kampus Poltekkes Kemenkes Jakarta 2. Di sini kita ingin menjelaskan alat terapi, yaitu ultrasonic nebulizer. Alat terapi ini sebagai perangkat medis yang berfungsi untuk mengubah obat cair menjadi kabut halus atau aerosol yang nantinya akan dihirup ke dalam saluran pernapasan. Lalu selanjutnya untuk spesifikasi alat ini, yaitu memiliki input power kurang dari 70 volt ampere, lalu memiliki tegangan 220 volt AC, dan memiliki timing range 0 sampai 60 menit yang bisa diatur dengan kelipatan 5 menit. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bagian dari ultrasound nebulizer. Yang pertama ini adalah main unit. Di dalam main unit ini terdapat yang berwarna biru. Ini adalah transducer sebagai penghasil getaran ultrasonik. Dan di sini ada sensor water level yang untuk mengamankan jika air habis atau kerugian. Di sini juga ada pembatas apabila air kurang atau lebih, jadi sesuai dari batas ini saja. Selanjutnya di sini ada kontrol panel, ada yang kecil dan ada yang besar. Yang besar ini ada dua fungsi. Yang pertama untuk switch on off, jika dinyalakan akan bersuara. Lalu di sini ada untuk mengatur intensitas ketebalan kabut. Dan di sini yang sebelah saya yang kecil, ini itu untuk mengatur laju aliran kabut. Nah, bisa diatur. Selanjutnya, di sini ada display yang nantinya akan menampilkan timer. Yang pertama di sini ada indikator power akan menyala berwarna kuning jika alat ini mendapatkan supply. Dan di sini ada indikator warning akan menyala merah jika air kurang atau lebih dari batas water level. Selanjutnya di sini ada indikator timer. Ini akan menyala jika kita mengeset timer. Selanjutnya di dalam display tampilan ini ada kontrol panel untuk menambahkan waktu yang akan disetting. Ini tuh selangnya 5 menit. Selanjutnya ini untuk mengurangi setting timer, mengurangi selangnya juga sama 5 menit. Dan di sini timer bisa diatur dari 0 sampai 60 menit. Selanjutnya yang kedua yaitu ada kabel power, berfungsi untuk mendapatkan tegangan listrik, nanti akan dicolokkan ke stop kontak. Dan ini disambungkan ke perangkat alatnya untuk mendapatkan tegangan supply. Baik, selanjutnya yaitu ada nebu kit, yaitu terdapat cawan dan penutupnya, yaitu berfungsi sebagai wadah kedap tempat terjadinya proses penguapan. Selanjutnya yaitu ada wadah obat. Sini tempat kita menaruh obat cair, dan selanjutnya itu ada cincin atau pengikat dari cawan. Ini nanti kita akan tempelkan di dekat di sini. Lalu sebelum itu tapi ada terdapat sealingnya. Dia berfungsi untuk agar airnya itu tidak merembes. Jadi nanti kita kunci di sini. Selanjutnya di sini ada selang. Selang ini berfungsi sebagai saluran napas buatan yang mengalirkan kabut dari nebu kit yang tadi menuju pasien. Selanjutnya di sini ada mouthpiece. Mouthpiece ini berfungsi untuk dihirup. Jadi dihirupnya itu hanya melalui mulut. Biasanya yang begini, yang mouthpiece ini, dosisnya itu lebih maksimal yang diterimanya karena langsung. Selanjutnya di sini ada masker. Nanti dipasangnya begini. Yang masker ini dimasukkan ke dalam hidung dan mulut secara bersamaan.
Biasanya ini digunakan jika pasien tidak bisa menggunakan mouthpiece. Baik, selanjutnya yaitu untuk langkah pengoperasiannya. Pada tahap awal kita perlu mengisi air, atau biasanya perlu yang digunakan itu Aquades. Cuma di sini karena nggak ada, jadi kita pakai air saja ke dalam tangki utama hingga batas yang ditentukan. Atau juga bisa hingga mengenai water sensor levelnya. Nah, air ini berfungsi sebagai media pengukur gelombang ultrasonik sekaligus pendingin. Nah, setelah air terisi, sensor water level akan mengirimkan sinyal ready ke sistem kontrol untuk mengaktifkan alat. Jadi sebelum itu kita pasang dulu wadah obatnya. Ini karena kita di sini tidak ada obat cair, jadi kita di sini juga akan menggunakan air untuk penggantinya. Yang pertama ini dipasang dulu pada obatnya, lalu ditutup dengan siling. Lalu dipasangkan dengan ini. Di sini ada max, nanti airnya itu sampai sini, sampai batas. Selanjutnya kita letakkan di dalam chamber. Sudah dipasang, lalu diisi air. Air yang tadi harusnya ini obat cair udah sampai batas maksimal. Selanjutnya dipasangkan. Nah, lalu berikutnya kita mengunci penutup ruang penguapan hingga kedap udara. Selanjutnya kita pasang selang. Dan jika ingin menggunakan mouthpiece, kita pasang mouthpiece. Sudah. Selanjutnya kita Pasang kabel power. Selanjutnya yaitu saat power on diputar, arus listrik mengalir ke blok osilator dan menyalakan digital display. Digital display menyalakan itu untuk mengatur setting timer dan juga menyalakan indikator power. Selanjutnya yaitu kita atur dari knob yang paling besar, knob besar, itu untuk mengatur ketebalan. Kabutnya keluar akan semakin besar, dan yang ini akan semakin tipis. Selanjutnya yang ini itu untuk mengatur laju kecepatan jarum. Semakin ke kanan, Dia akan semakin cepat. semakin cepat. Ya. Semakin lambat. Selanjutnya ini dari bawahnya mengalir dari selang lalu ke mouthpiece. Mouthpiece ini nanti akan dimasukkan ke dalam mulut pasien dan dosis yang diterima akan lebih maksimal. Selanjutnya untuk mengatur timernya, sini kita tekan tombol yang tanda plus ini sesuai dengan waktu yang diinginkan. Dan selangnya di sini seperti yang dijelaskan tadi, yaitu jedanya 5 menit. Misal di sini kita ingin menggunakan 5 menit. Di sini akan menyalakan indikator timer. Ini waktu semakin berkurang sampai 5 menit. Ketika 5 menit, nanti kabut akan berhenti. Waktu yang tersisa adalah 1 menit. Kita tunggu sampai waktu habis. Setelah waktu habis, alat tidak mengeluarkan kabut lagi dan kabut terhenti. Lalu kita geser ke tombol off. Ini tampilan jika menggunakan masker. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, jika knob tombol yang besar ini diputar ke arah kanan,
densitas kabutnya akan semakin tebal. Lalu untuk kedap yang kecil, jika diputar ke kanan, ya laju alirannya akan semakin cepat. Selanjutnya, kapan kita bisa melihat indikator warning berwarna merah, yaitu ketika air dalam tangki ini kurang dari water level. Lalu muncul warning berwarna merah. Karena di sininya airnya kurang dari water level. Jadi intinya transducer piezoelektrik mengubah energi listrik menjadi getaran ultrasonik frekuensi tinggi. Getaran hebat ini memicu efek gravitasi yang memecah permukaan cairan obat menjadi butiran kabut halus berukuran mikron sehingga bisa dihirup ke paru-paru. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.